Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Nas semua. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kedatangan tamu yang super multi talented. Karena apa? Karena ibu dengan berapa orang anak ya? Tiga Dua orang. laki-laki, satu perempuan. Multi talented banget karena beliau memiliki banyak usaha. Sebagai nurse, dia di salah satu puskesmas dan juga mempunyai ladang usaha yang banyak banget yang dia lakuinnya. Mulai dari usaha parcel, usaha bidang kuliner, dan juga yang terakhir adalah bidang baby spa. Ya, tanpa panjang lebar lagi, kita sambut juga Mbak Tita Hartati Khalilah. Assalamualaikum Mbak Tita. Waalaikumsalam, Mbak Dita. Mau tanya nih Mbak Tita, awal mulanya tuh gimana sih? Kok bisa sih tercetus pengen bikin baby spa gitu? Pencetusnya apa sih Mbak sebelumnya? Karena kan sebelumnya Mbak udah kerja juga. Kenapa sih ingin membuat ladang usaha lagi yang lain baby spa? Itu kenapa? Awal mulanya sih, saya kan kerja di ruang bayi ya, gitu, ruang perina nih. Jadi suka mijit-mijit bayi yang prematur awalnya. Jadi saya senang banget sama yang namanya bayi gitu. Apalagi kan kalau bayi prematur itu butuh pijatan ya, pijatan lembut ya. Ya. Jadi setidaknya itu membangun aku untuk menciptakan gimana ya kalau aku bikin pijat di rumah nih bayi gitu kan. Jadi perkembangan motoriknya gitu. Terus untuk sistem pernapasannya gitu membantu bayi-bayi yang sedang ada masalah gitu. Setidaknya ada masalah pencernaan, pernapasan, kita bisa menenangkan bayi tersebut. Jadi terpikirkan aku pengen buka pijat bayi deh gitu. Nah, setelah pijat bayi, kayaknya motoriknya itu perlu dikembangkan dengan dengan berenang. Nah, setidaknya kalau bayi-bayi itu berenang gitu, jadi motoriknya itu semakin baik gitu perkembangannya, sehingga menimbulkan kecerdasan otak gitu ya, terus motoriknya lebih cepat lah perkembangannya gitu. Berarti karena Mbak Tita senang dengan para bayi-bayi ini yang mungil, yang bermacam-macam karakteristik ya. Jadinya tercetus kayaknya bagaimana caranya untuk meningkatkan perkembangan motoriknya. Itu lagi tren pula lagi. Oh, lagi tren juga ya? Lagi tren pula itu baby Oh, spa. Jadi wah boleh nih gitu, kayaknya peluangnya lebih besar gitu ya waktu itu ya. Itu awal mulanya lagi tren banget tahun 2016. Lagi ngehit, lagi viral ya kalau lagi lagi sekarang. viral. Jadi masyarakat tuh seneng banget tuh ya, Mbak Tita. Mereka itu lebih mencari, karena kan kita itu di wilayah kota ya. Kalau wilayah perkotaan itu jadi lebih mencari ke Google gitu ya. Kemudian di mana sih pijat bayi gitu. Kecuali kalau di kampung-kampung itu kan ada dukun bayi ya gitu kan. Nah, kalau di perkotaan itu agak susah dicarinya. Nah, mereka mencarinya ke Google, ke internet, website gitu, Instagram dan lain-lain. Ya, pokoknya media sosial. Dan alhamdulillahnya Baby Spa Renita Salon ini udah kita masukin ke website dan banyak yang antusias banget datang ke salon, atau kadang kita dipanggil ke rumah-rumah gitu sama pelanggan. Masyarakatnya itu oh iya senang gitu. Akhirnya menemukan tempat baby spa yang bisa dipanggil ke rumah gitu.
Terus, apa sih Mbak Berita kesulitan-kesulitannya pada saat menjalankan usaha ini? kalau misalkan susahnya itu jadi kendalanya itu saya waktu itu bekerja kan gitu. Dan sampai sekarang juga masih bekerja. Jadi kesulitannya itu untuk mencari asisten yang benar-benar bisa mencontoh saya gitu. Apa ya namanya duplikat ya istilahnya Ya, ya. Tapi ya. nyari asisten untuk itu agak sulit gitu karena kadang-kadang pada takut kalau megang bayi, takut kecengklak Mhm, lah gitu, takut apalah gitu. Jadi mhm. untuk megang bayi itu mungkin untuk yang berkompetensi yang sudah ikut pelatihan pelatihan baby spa lah. Mmm, Kadang kan kalau ada perawat atau bidan misalkan, tapi nggak berkompetensi itu harus ada sertifikatnya juga ya. Jadi kadang pasien itu ada sertifikatnya nggak gitu, udah pelatihan nggak, karena mereka juga khawatir ya gitu sama anaknya gitu. Mungkin ini dipegang sama si A, si B gitu, tapi mhm. berkompetensi enggak gitu. Jadi kendalanya yaitu saya kerja, jadi nggak ada asisten. Jadi kalau saya libur saya kerjakan, jadi hanya perjanjian aja. Oh, jadi selama ini pun belum ada asistennya ya berarti yang, menemani? Untuk asisten bayi sih belum ada, tapi kalau untuk asisten yang lain-lain, misalkan kan selain baby spa ada lagi, misalkan pijat ibunya itu bisa gitu. Kalau pijat ibu setelah melahirkan, ibu Oh. hamil, itu ada asistennya, kecuali kalau bayi khusus saya yang pegang. Kali teman-teman ada yang mau bertanya nih sama Mbak Tita? Mungkin teman-teman mau ikut kayak saya juga, Bapak ikut. Semua, Mbak Tita, Mbak Ah, Dia iya, dong. iya, Bu. Iya, Bu Dia, silakan. Mbak Tita, kalau model-model apa namanya usaha begitu perlu surat izin nggak Mbak Tita? Kayak maksudnya kalau Kalau kayak untuk misalnya kayak perawat apa gitu yang dari Depkes apa dari apa gitu perlu nggak itu? itu sih perlu juga ya, karena kan kita nanti kalau misalkan selain sertifikasi gitu, nanti ada Mhm. ujian kompetensinya lagi gitu. Ujian lagi nanti dapat izin dari departemen, kalau nggak salah departemen apa ya, perdagangan namanya, lupa. Pokoknya ada izinnya lagi, Ada itu ya. tapi kalau misalkan kita udah sertifikat sih, kita udah boleh terjun lah kalau misalkan kalau udah apa namanya, intinya ada sertifikasi, nanti kita ikut ujian lagi gitu di apa ya, BNPT apa apa sih saya lupa sih ya, Kayak kalau untuk kita lebih jelasnya. kayak NET gitu uji kompetensi gitu ada gitu ya, Neng Nah ya. ya, kayak kita kan Iya, Ukom ya gitu ya, iya. nanti kita Betul. dites lagi, kalau misalkan lulus ya di upgrade lagi ilmunya gitu. Itu Bu dia. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman yang lain ada yang mau, bertanya nih mumpung ada narasumbernya kali aja ada masukan-masukan dari Mbak Tita, jadi kita bisa mengikuti nih jejaknya Mbak Tita biar bikin, baby spa lagi atau mungkin bikin Ya. ladang usaha yang lain mungkin ya Mbak Tita ya? Halo, Ya silakan Mbak Ratna. Assalamualaikum Kak Tita. Aku mau nanya nih sama Kak Tita. Iya, boleh. Sekarang ini kan kita lagi mengalami pandemi ya, pandemi COVID. Kiat-kiat apa Kak Tita yang lakukan supaya tetap menarik klien atau customer untuk tetap percaya sama Kak Tita supaya mereka tetap mau dipijit bayinya gitu, walaupun kondisi sekarang lagi pandemi seperti ini gitu. Seperti apa gitu kiat-kiat atau trik-triknya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih juga, Kakak. Untuk saat ini pandemi, jadi hampir 2 tahun ini, sejujurnya sih saya udah vakum ya kalau untuk bayi ya. Cuman ada sebagian apa namanya klien yang istilahnya mau tetap dilakukan pemijatan bayinya.
ada sebagian gitu. Tapi saya bilang kalau misalkan kita dalam kondisi sehat gitu ya, ibunya sehat, sayanya pun sehat gitu ya, saya lakukan karena ini untuk kebaikan bayinya juga ya gitu. Jadi paling trik-trik yang kita lakukan ini kita ajarkan ke pasien gitu, ke klinik ini. Oh ya, bagaimana nih kalau setelah saya lakukan contoh nih, misalkan saya kasih contoh dulu dan pasien itu mau melakukannya lagi untuk bayinya. Jadi kan ada pijatan yang sederhana, ada pijatan yang pakai sentuhannya lembut, ada pakai tekanan. Nah, jadi untuk kita ajarkan aja paling ke pasien itu. Jadi untuk sementara, untuk 1 sampai 2 tahun ke belakang ini saya off dulu untuk baby spa-nya. Paling untuk yang lain-lain saya lanjutkan gitu. Gitu. Jadi triknya itu memang hanya mengajarkan aja dan paling via Zoom atau via video call, bagaimana nih konsultasi untuk bayinya kalau rewel seperti apa. Jadi hanya sebagai narasumber atau konsultasi aja, konsulen aja. Kayak gitu. Kayak tutorial Karena ya, Mbak Tita ya, kayak tutorial gitu ya. Iya. Karena memang di masa pandemi ini banyak bayi-bayi yang membutuhkan benar-benar pijatan, terus motoriknya itu butuh juga ya diasah juga. Tapi setidaknya kalau misalkan kita untuk memaksakan datang ke bayinya dan keluarganya datang ke tempat kita, resiko juga ya gitu untuk bayinya dibawa-bawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Ya paling tidak kita video call aja. Mbak Tita, awal mulainya bagaimana sih Mbak memulai usahanya? Apa yang perlu dipersiapkan dulu gitu sebelum memulai usaha apapun sih itu sebenarnya gitu. Apa aja sih pertama kali yang harus kita siapin? Yang perlu kita siapkan, ciptakan diri kita untuk mau usaha nih gitu kan. Usaha apa nih gitu yang harus kita lakukan itu, satu mental ya. Yang kedua itu biasa ya modal ya. Modal ya. Ya, terus yang ketiga itu ikut pelatihan. Dengan ikut pelatihan kita bisa mengetahui ilmu di luar sana itu begitu banyak sekali. Untuk perawat itu nggak harus perawatan ini, perawatan itu, tapi ternyata banyak sekali gitu yang membutuhkan perawat di luar itu gitu. Karena memang jarang-jarang ya gitu yang mau terjun ke luar gitu. Mungkin kita sudah lelah, sudah capek gitu kan di tempat kerjaan gitu. Tapi mungkin kalau memang itu udah hobi ya, itu juga salah satu juga. Kalau memang nggak hobi, kayaknya susah ya. Iya, begitu betul. Kak Dita. Iya. Berarti memang pertama itu harus mental ya, mentalnya harus kuat menghadapi badai, goncangan, segala kesulitan ya kan. Terus yang kedua yang pasti sebenarnya modal ya, modal itu yang penting. Iya. Terus sama tapi walaupun modalnya sedikit, kalau memang kita kalau misalkan nih modal kita sedikit nih gitu kan, yang pasti kita mau ini dulu, mau berusaha dulu, ada niat dulu deh gitu, ada niat untuk mengikuti pelatihan dulu. Nanti untuk masalah modal lah, istilahnya ngikutin sedikit-sedikit gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ada niat untuk usaha, ya susah juga gitu, ya Kak? Iya, betul-betul. Ternyata Mbak Tita juga udah punya itu ya, Mbak, sertifikatnya juga ya? Iya dong, alhamdulillah. Ini sertifikatnya nih, Bu, lihatin ya. Ini sertifikatnya ya, nih. Sertifikatnya. Keren banget tuh, jadi masyarakat jadi lebih yakin gitu ya. Oh, ini berarti saya berada di tangan yang berkompeten. Jadi masyarakat jadi percaya gitu.
Wah, berarti ada orang yang ahli dan handal dalam bidang ini, asik. Sebenarnya sih kompeten itu apa ya namanya, ilmu aja harus di-upgrade aja. Ya, Jadi betul. kadang kan ada ini pelatihan ini, jadi tambahannya lagi ilmunya gitu. Jadi sebenarnya saya ilmunya masih minim banget gitu. Berarti Mungkin emang kalau harus mau belajar boleh ada guru saya yang mau ngajarin. Dia udah sukses luar biasa loh. Teman saya itu luar biasa, sudah keluar. Jadi beliau itu perawat ya. Nah, perawat, tapi beliau itu keluar dari rumah sakit. Waktu itu satu kerjaan sama saya. Terus beliau itu keluar dari tempat kerjanya dan sekarang beliau itu sudah menjadi pengusaha baby spa, istilahnya udah pelatihan udah dia yang mengajarkan baby spa di mana-mana dan udah keliling keluar kota ya di seluruh Indonesia. Dan saya salut banget sih sama beliau itu, dia nekat keluar kerja jadi pengusaha baby spa dan sekarang udah punya segala, udah rumah, udah mobil dan segala macam yang dia punya, istilahnya dengan nekat gitu dia. Aku harus jadi entrepreneur nih gitu, nurse-planner. Dan berhasil alhamdulillah menciptakan tenaga kerja, malah dia jadi pengusaha ya, bukan bekerja di orang lain lagi. Oke deh teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita penutupan nih? Kalau nggak ada, terakhir nih buat tips-tipsnya memulai apa namanya usaha itu, selain yang tadi disebutkan, ada lagi nggak tips-tipsnya? Kita harus apa untuk membuka permulaan membuka usaha itu apa? Coba Kak Tita. Tipsnya yaitu satu ya, kita jangan menyerah ya. Kalau misalkan kita gagal, kita bangun kembali. Misalkan, terus kalau misalkan ada orang yang mencibir, nggak usah didengerin ya. Kalau mau jadi sukses gitu, itu aja. Jadi tidaknya apapun orang yang katakan gitu, kita nggak akan merugikan orang lain. Tapi buat diri kita sendiri, berbanggalah karena apa yang kamu lakukan itu demi kebaikan orang lain. Itu aja sih. Kalau misalkan nanti kamu mendengarkan omongan orang lain yang jelek-jelek, yang negatif, gitu, kamu nggak akan bisa bertahan sampai saat ini. Itu aja Kak Dita. Super banget sih tipsnya. Jadi kita harus nggak boleh nyerah, nggak boleh dengerin kata orang lain. Iya nggak? Harus tahan banting, ya Kak Tita. Itu tipsnya dari seorang nurse trainer Tita Hartati Holilah dalam menjalankan baby spa-nya. Oke deh Mbak Tita, makasih banyak. Sukses terus, sehat terus, semangat terus, jangan pernah menyerah. Semoga usahanya masih terus lancar. Amin. Amin buat teman-teman juga. Terima kasih atas supportnya buat saya. Dan buat teman-teman juga pesan dari saya, semangat terus. Apapun yang kalian lakukan, hobinya di mana, salurkanlah. Apapun itu ya. Hobi jadi uang ya Neng Tita ya. Hobi jadi Pasti uang. ada kelebihan masing-masing. Semua orang itu ada kelebihan masing-masing deh pokoknya. Iya, betul. Harus bangga sama diri dari sendiri. hati. Siapa lagi yang bangga sama diri sendiri ya? Iya. Kalau bukan diri kita sendiri. Oke deh, semua harusnya memang dilakukan dari dalam hati ya, biar jadi berkah untuk kita semua, ya kan? Berkah untuk yang melakukan, berkah juga untuk orangnya, si kliennya ya nggak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Nurse Planner Indonesia. Yeay, Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.